vlognya endingnya begini, apakah ini terakhir, apakah ini ada lanjutannya. Dan aku juga sempat nanya ke Pak Manur, Pak, aku ganti ending sih, sempat aku ledekin, ganti endingnya dadakan lagi, ini dan Nur yang terakhir apa ada lanjutannya nih gitu. Lebih melelahkan mungkin secara fisik karena di film ini gue juga ada beberapa adegan yang lari-larian juga segala macam, dan gue ada yang diseling juga, diangkat, ditentokin ke tembok. Kalau beda udah pasti beda, dari segi cerita udah beda karena ini kita development skripnya aja sampai 6 bulanan gitu ya. Jadi kalau dibilang beda, ini lebih kompleks lagi ceritanya. Kalau di Danur 1 dan Danur 2 mungkin fokusnya lebih ke Risa dan hantu jahatnya aja. Tapi kalau di Danur 3 ini kita kasih lihat gimana sih hubungan Risa dan Peter CS. Apalagi di masa transisinya Risa yang sekarang Risa udah beranjak dewasa. Risa udah sama Dimas, Risa juga udah punya temen-temen normalnya dia, akhirnya dia bisa membuka diri sama manusia gitu, bukan sama hantu. Terus gimana Risa sebagai anak indigo juga tetap menjadi magnet makhluk-makhluk lain untuk datengin dia, entah mau gangguin, entah mau berkomunikasi, entah minta tolong, ya tetap harus memecahkan teka-teki itu gitu di sini. Dan kenapa namanya Sunyaruri juga artinya, Sunyaruri itu artinya alam kesunyian, dimana Risa berusaha menutup mata batin dia. Tapi ternyata pas dia menutup mata batin dia nggak mau berhubungan sama Peter CS lagi, dia malah ngerasa kesepian, makanya dinamain alam kesunyian. Jadi lebih kompleks lah ceritanya. Kalau dari aku, kesulitannya pertama kita harus syuting sama anak-anak, harus ngikutin moodnya anak-anak. Dimana aku sebagai yang lebih dewasa harus bisa konsisten emosinya dari shot 1 sampai shot terakhir walaupun kondisinya nggak kondusif karena syutingnya sama anak-anak. 2, dari segi karakter di Danur 3 ini Risa karakternya sangat berkembang, jadi banyak banget celah-celah yang nggak ada di Danur 1 dan Danur 2 gitu, yang ngebuat aku jadi bingung, waduh gimana nih Risa motivasinya apa, actingnya seperti apa, karena Danur 1 sama Danur 2 nggak pernah dibahas, kayak misalnya cara Risa pacaran, cara Risa marah-marah sama hantu-hantu kecilnya. Bayangin marah sama hantu yang nggak kepikiran di logika aku gitu. Jadi di saat acting juga aku harus melawan pikiran aku sendiri gitu, karena melawan logika aku bahwa ini nyata dan gimana caranya observasi sama Risanya langsung soal itu gitu. Terus 3 juga banyak banget adegan-adegan yang memerlukan kekuatan fisik, kayak misalnya kalau lihat di trailer aku dilempar di meja, terus juga dari segi make upnya apa namanya di mata aku bengkak, dan itu mempengaruhi ekspresi aku saat acting juga. Jadi emang ya lumayan cukup berat sih. Kalau untuk aku sendiri aku ada kesulitan, alhamdulillah, karena syutingnya seru-seruan. Terus kalau aku kan bagian di radio Shiva sama Rizky sama Omai sama Ciko, jadi adegannya nggak ada yang seberat really. Jadi mungkin syutingnya juga lebih santai dan lebih seru aja sih. Kesulitannya mungkin ada beberapa hal yang cukup sulit buat aku nggak bisa kasih tau detailnya. Tapi salah satu tantangannya juga benar sih kata aku bikin sama anak-anak segala macam. Tapi overall sih nggak ada kesulitan yang berarti sih. Maksudnya aku sih cukup dapat enjoyment acting sama teman-teman radio, dan mereka juga asik-asik banget di Kesulitannya adalah apa ya? Ini karena karakter Dimas yang extrovert dan gue sendiri orang introvert, jadi gue harus menggali lebih dalam lagi karakter untuk dapetin karakter Dimas. Dan juga kan Dimas tuh ada orang yang beneran, jadi ya tahu sih, mungkin ntar ada aja pasti yang mungkin membanding-bandingkan sama segalanya, tapi ya itu masalah. Paling kesulitannya itu, dan apa ya karena horor, gue sebelumnya main film drama dan sekarang masuk ke horor lagi, dan sih pasti tinggi kan, dan lebih melelahkan mungkin secara fisik karena di film ini gue juga ada beberapa adegan yang lari-larian juga segala macam, dan gue ada yang diseling juga, diangkat, ditentokin ke tembok, dan ya cukup banyak kesulitannya, tapi alhamdulillah udah bisa diatasi karena kerja sama tim yang sangat luar biasa. Ya.
gue paling nge-adjust aja sih, kayak karena sebelumnya ini horor pertama gue, terus juga nggak pernah syuting horor dan biasanya drama gitu. Dan sekarang harus horor ya, adjust aja paling adaptasi aja sama lingkungan. Nah ini sebenarnya ada keunikan cerita sih kalau ditanya kayak gini. Jadi kita tuh H-2 syuting ganti ending. Jadi kita udah reading nih, udah selesai nih readingnya. Terus tiba-tiba dikasih skenario baru yang endingnya beda gitu. Yang ngebuat aku sebagai pemain juga bertanya-tanya, loh gue endingnya begini, apakah ini terakhir, apakah ini ada lanjutannya. Dan aku juga sempat tanya ke Pak Manar, Pak, aku ganti ending sih, sempat aku ledekin. Ganti endingnya dadakan lagi, ini dan Nur yang terakhir apa ada lanjutannya nih. Terus Pak Manar juga bilang, let's see, lihat aja nanti gimana. Karena kan ini juga kisah nyata kan. Kalau emang beneran ada ceritanya lagi ya mungkin lanjut, tapi kalau enggak ya mungkin ini yang terakhir. Tapi balik lagi, kalaupun ini terakhir, aku ngerasa lega karena alhamdulillah pas ngeliat hasilnya kemarin di Bandung sesuai ekspektasi gitu. Apalagi kita sekarang juga audionya udah pakai Dolby Atmos, jadi film horor pertama yang pakai Dolby Atmos, jadi secara sound juga dan secara kualitas juga udah melebihi yang kedua dan ke satu gitu. Jadi kalaupun yang terakhir ya udah kita udah memberikan yang terbaik yang penting.